Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ferdiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya mengenai studi literatur praktikum rekayasa pangkat lunak, di mana saya mengambil judul perancangan sistem informasi pembelajaran interaktif Al-Quran dengan metode Agile Personal Extreme Programming. Adapun latar belakangnya yaitu keberadaan Al-Quran yang sekarang sudah mulai dilupakan oleh sebagian orang Islam. Hal tersebut disebabkan karena ketidakbisaan membacanya dan kemudian rasa malu untuk belajar ketika mereka sudah besar. Kemudian kurangnya minat belajar Al-Quran pada anak-anak, karena anak-anak zaman sekarang sudah mengenal Android tetapi tidak bisa memanfaatkannya, yang kemudian mereka bahkan malah bermain game online. Kemudian di sini ada pun metode yang diajarkan pada aplikasi ini, yaitu tahsin, ya. Di mana tahsin ini merupakan metode meningkatkan bacaan Al-Quran dengan cara yang memungkinkan refleksi dan suara yang menyenangkan, sehingga semua dapat tertarik dan tidak bosan dalam pembelajaran ini. Kemudian aplikasi Al-Quran tersebut kita bungkus dalam sebuah teknologi baru, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi komunikasi interaktif dua arah, yang dimana dalam penggunaannya itu ada dua, yaitu peserta kursus dan tutor, sehingga keduanya dapat berkomunikasi dan melakukan sharing tanya jawab dan belajar dan mengajar pada aplikasi tersebut. Di sini menggunakan metode pada aplikasi tersebut adalah metode pengembangan Agile, yaitu di mana Agile ini istilah yang tumbuh dari upaya di tahun 90-an untuk menemukan metode pengembangan yang lebih baik untuk memproduksi perangkat lunak. Begitu. Kemudian ada lagi metode Extreme Programming, yaitu suatu bentuk pengembangan perangkat lunak yang berbasis nilai kemudahan, komunikasi dan umpan balik dan keberanian. Extreme Programming ini biasanya digunakan dalam pengembangan sistem berskala kecil yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam waktu yang singkat. Model pengembangan ini memakai desain yang sedikit menekankan dalam proses testing program atau aplikasi. Kenapa saya memilih metode Extreme Programming ini juga karena salah satu metode Agile yang sebelumnya dan tetap menjadi bagian dari diskusi Agile saat ini. Kemudian metode PXP ini juga cocok digunakan pada kondisi kebutuhan seperti ini, atau kondisi yang berubah-ubah seperti ini, sehingga ketika si user atau pengguna ingin mengupgrade suatu aplikasi atau memberikan masukan, maka metode PXP ini cocok, sehingga ketika user membutuhkan, maka si developer atau pengembang akan melakukan update tersebut. Begitu. Kemudian ini adalah desain dari sistem informasi Al-Quran yang saya rancang. Di sini ada dua pengguna, ya. Ini adalah peserta kursus dan ini adalah tutor. Keduanya pertama kali sebelum melakukan atau masuk ke dalam aplikasi tersebut, keduanya harus menginputkan datanya untuk login ke dalam aplikasi sistem informasi Al-Quran ini, yaitu keduanya adalah menginput datanya masing-masing. Jika ini peserta kursus, maka inputkan data ke Al-Quran, dan tutor juga masukkan datanya ke sini, aplikasi Al-Quran. Kemudian setelah memasukkan datanya, keduanya akan mendapatkan hak akses masing-masing. Jika ini sebagai peserta kursus, maka hak aksesnya juga peserta kursus, dan tutor akan juga mendapatkan hak sebagai tutor. Hak peserta kursus yaitu memilih kursus, sedangkan hak tutor yaitu menyiapkan
atau menyediakan kursus-kursusnya apa yang diberikan, sehingga pengguna atau peserta kursus ini dapat memilih kursus yang ingin diambilnya. Setelah itu, setelah pengguna memilih kursusnya dan melakukan kursus, kemudian tugas tutor yaitu memberi evaluasi tentang apa yang sudah dipelajari, kemudian perkembangan apa dari pengguna, sehingga pengguna atau pengguna kursus atau peserta kursus ini dapat mengetahui perkembangannya. Kemudian setelah tutor memberikan evaluasi, kemudian dikirimkan lagi ke sistem sehingga diolah sistem, sehingga pengguna dapat melihat atau kemudian mengunduh evaluasi tersebut. Kemudian kita lihat desain pada level 1, dan ini adalah merupakan desain diagram level 0-nya. Kita open diagram, dan ini adalah alur dari diagram level 1-nya. Dari pengguna, kemudian login, menginputkan data, kemudian data disimpan di data store. Nah, setelah data tersimpan di data store, kemudian jika data tersebut sudah ditampung, maka data atau sistem akan memberikan hak akses kepada peserta ini. Nah, kemudian setelah memberikan hak akses, maka peserta akan dapat memilih kursus dan menerima laporan. Nah, laporannya dari mana? Ketika peserta melakukan kursus ini. Nah, untuk memilih kursus, kita harus juga mendapat kursus dari tutor ini. Sama alurnya seperti dengan peserta, yaitu login dulu, kemudian input datanya sebagai tutor, maka data ditampung di data store tutor. Jika ada, maka hak akses tersebut diberikan kepada tutor. Setelah tutor mendapatkan hak akses, kemudian tutor dapat memberikan pelatihan atau kursus kepada peserta. Begitu. Setelah tutor memberikan pelatihan, maka tutor juga dapat memberikan laporan sebagai laporan evaluasi dalam pembelajaran ini. Setelah laporan itu dikirim ke sistem, kemudian dimasukkan ke dalam sini. Setelah pelatihan, maka datanya juga masuk ke sini. Itu data hasil kursusnya. Kemudian data dimasukkan ke laporan sini. Kemudian data tersebut dimasukkan ke hak akses peserta, di mana hak akses peserta kan tadi ada dua, yaitu memilih kursus dan menerima laporan. Sehingga ketika peserta ini sudah melakukan kursus, maka dia mendapatkan laporan ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai tugas studi literaturnya. Dan di sini juga pada makalah ini juga ditunjukkan beberapa latar belakang kenapa saya mengambil dan mengambil tema tersebut. Dan di sini juga saya cantumkan sumber referensi yang mendukung tema tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.